Bab 065. Apa yang harus aku lakukan? Alan menunduk dalam. Aku mohon, Wina, setidaknya bantulah aku agar pertunangan ini tidak dibatalkan. Bagaimana caranya, Alan? Aku tidak tahu caranya. Bicaralah pada Agra, atau pada Tuan Muda. Berikan aku kesempatan untuk bahagia dengan orang yang aku cintai. Wina merem asteris S kedua jemarinya. Apa aku juga tidak berhak bahagia, Alan? Aku juga ingin hidup bahagia dengan Agra. Apa masalahnya? Kami saling mencintai, kenapa kami tidak bisa bersama? Dek. Kalimat yang baru saja Wina ucapkan seperti bongkahan batu yang menidih tubuh Alan. Berat sekali untuk sekadar menerima kenyataan, jika pada akhirnya dialah yang kalah. Kau benar, Wina. Mungkin aku terlalu egois. Apa kau yakin bisa hidup dengan laki-laki yang tidak mencintaimu? Tinggal satu atap dengannya, sementara kalian tidak memiliki perasaan satu sama lain. Alan tertawa kecil. Untuk itu, sepertinya aku tidak yakin. Jika kau sendiri tidak yakin, kenapa kau terus melanjutkan perjodohan ini, Alan? Bukankah ini adalah kesempatan untukmu? Kau bisa melarikan diri dari semua ini, tanpa harus menjadi pihak yang disalahkan. Keadaan ini, bukan aku yang mau, Wina. Aku juga ingin merebut hati Agra terlebih dahulu, lalu hidup bahagia sebagai istri yang dicintainya. Namun, takdirku dan takdirmu jelas berbeda. Aku dan Agra, kami berdua hanya anak-anak yang dibesarkan untuk saling menguntungkan satu sama lain, tidak lebih. Apa seorang anak harus berguna dulu baru bisa disebut anak? Mungkin tidak dalam keluargamu, tetapi seperti itulah dalam keluarga kami. Teman, sekolah, gaya bicara, cara berpakaian, semuanya sudah diatur oleh orang tua kami. Kami harus mengikuti standar mereka, begitulah para pewaris melanjutkan hidup. Bahkan dengan siapa mereka menikah dan memiliki keturunan, juga harus sesuai standar orang tua. Wina menelan salivanya, menatap Alan dengan tatapan kasihan. Sepertinya, selama ini Alan hanya berusaha menutupi kelemahannya dengan menampakkan duri yang tajam. Jangan menatapku seperti itu, Wina. Aku tidak butuh dikasihani, aku hanya datang untuk meminta bantuanmu. Bukan belas kasihan darimu. Alan meneguk air mineral yang disediakan Bibi Ane. Pengganti susu hangat yang tumpah tadi. Karena kau tidak bisa membantuku, aku pamit pulang, iya. Tunggu, Alan. Jika aku tidak membantu, apa yang akan terjadi padamu? Ah, tidak banyak. Saat ini semua berita pertunangan antara aku dan Agra sudah dihapus. Baik dalam forum kampus, media televisi, bahkan beberapa media cetak akan membatalkan peluncuran berita itu. Lalu, Alan nampak sesenggukan. Matanya yang bengkak dan sembab itu semakin mempermudah bulir kristal untuk turun dan membasahi wajahnya. Maaf. Tertawa ringan. Wina menyodorkan sapu tangan. Gunakan ini, jika kau terus menggunakan punggung tanganmu untuk menyeka air mata. Matamu akan semakin bengkak. Alan mengangguk sembari menerima sapu tangan itu. Lalu apa? Wina terlihat tidak sabar untuk mendengar kalimat Alan yang terputus. Lalu, besok keluarga Grisam akan mengadakan jumpa pers, untuk mengumumkan perihal batalnya pertunangan kami. Dan mulai saat itu, dunia akan mengenalku sebagai gadis yang gagal dalam urusan perasaan. Anak gadis dari keluarga Kathleen yang batal bertunangan. Mungkin ada sedikit bumbu-bumbu fitnah di dalamnya, aku tidak peduli. Alan terisak. Nampaknya semua pertahanannya sudah runtuh. Wina menggenggam erat tangan Alan. Selama ini aku belum menjadi anak yang berguna. Aku menghamburkan uang orang tuaku. Menggunakan kekuasaan mereka untuk menyakiti teman-temanku. Dan aku sangat menyesali itu, tetapi kali ini aku akan mencoreng nama baik keluargaku. Akan membuat mereka malu seumur hidup, noda yang aku dapat tidak akan hilang begitu saja. Harga diriku sebagai seorang wanita, tidak ada lagi. Wina bangun dari kursi. Dia memegang bahu Alan, menarik tubuh Alan ke dalam pelukannya. Menangislah, Alan. Menangis sampai hatimu merasa puas, kau pun boleh berteriak. Menepuk-nepuk punggung Alan.
Aku tahu bagaimana rasanya ketika harga diri kita terhempas ke dasar. Itu sangat menyakitkan, karena aku pun pernah mengalaminya. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengalami hal yang sama sepertiku, Alan, batin Wina. Alan menangis semakin keras. Kali ini dia tidak bisa menahannya, suaranya bahkan terdengar sangat jelas. Sepersekian menit kemudian. Ah, ini sangat memalukan. Alan tertawa di sela-sela tarikan napasnya yang masih belum stabil. Jangan ceritakan hal ini pada siapapun, iya. Wina mengangguk diikuti senyum tipis. Masuklah, kau tidak perlu mengantarku. Ibu hamil harus banyak istirahat, dah. Alan melambaikan tangannya dan segera masuk ke dalam mobil. Begitu mobil Alan menghilang, Wina segera menghabiskan susu ibu hamil dan berjalan cepat menuju kamar. Dia mencari ke semua sudut ruangan, beberapa barang bahkan berpindah tempat. Wina tidak ingat di mana terakhir kali meletakkan amplop pemberian Faro. Dia duduk sejenak, nampak memejamkan mata. Aku ingat, bangun dan mendekati lemari. Dibukanya laci lemari, dan ternyata benar. Di sanalah amplop itu berada, tepat di atas surat gugatan cerai dari Faro yang belum dia tanda tangani sampai detik ini. Wina membawa amplop itu ke dekat jendela, dia membuka jendela dan membiarkan udara masuk. Menyentuh wajahnya, sampai rambut panjangnya sedikit bergoyang. Tempat itu merupakan tempat yang sama ketika Wina membaca surat dari Faro. Dengan hati berdebar Wina membuka amplop itu. Ada secarik kertas yang menunjukkan alamat dan waktu untuknya bertemu dengan Agra. Wina, apa kau tahu? Kau adalah takdir Tuhan yang paling indah yang pernah aku miliki. Mungkin, waktuku untuk memilikimu sudah habis. Aku ikhlas, kau juga berhak bahagia. Dan aku rasa, bahagiamu bukan denganku. Wina, meski terlalu berat untuk melepasmu, tapi aku tetap mencoba. Aku memberimu kesempatan untuk pergi dari hidupku, sejauh yang kau bisa. Aku yang akan membuka jalannya, kau hanya perlu berjalan lurus dan tetap tersenyum. Aku yang akan menjamin keselamatanmu. Pergilah Wina, mungkin Agra satu-satunya yang terbaik untukmu. Jangan lupakan satu hal, aku adalah orang yang mencintaimu lebih dari apa yang kau tahu. Lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Berbahagialah, Winaku, selamat tinggal. Wina menatap nanar pantulan tubuhnya di depan cermin. Tidak banyak polesan di wajahnya, hanya sentuhan bedak tipis dan lipstik yang warnanya tidak ngecreng. Rambut panjangnya diikat ekor kuda, seperti biasanya. Dia mengenakan baju terusan yang panjangnya di bawah lutut, berlangan panjang. Nyaris sama seperti penampilan Alan kemarin. Pagi ini adalah waktu pertemuan Wina dengan Agra. Hari yang sudah ditentukan Faro untuk keduanya membahas masa depan. Tangannya sudah bergetar. Belum juga sampai di tempat tujuan, tetapi perasaannya sudah campur aduk. Semalam, selepas membaca surat dari mantan suaminya, Wina memilih untuk melakukan salat istikharah. Apapun pilihannya tetap saja ada yang akan tersakiti, baik Agra, Faro, Alan, ataupun dirinya sendiri. Namun, setidaknya Wina sudah melibatkan Tuhan dalam keputusannya. Dia hanya berharap keputusannya akan berbuah manis, untuk semua orang yang terjebak dalam situasi ini. Terdengar suara ketukan di pintu, dan Bibi Ane pun sudah memanggil namanya. Jadwal sarapannya mungkin sudah siap, tetapi rasanya kaki Wina terlalu berat untuk meninggalkan kamar. Setelah menarik napas dan mengembuskan perlahan, melakukan gerakan itu berulang-ulang akhirnya Wina membuka pintu. Ruang makan. Nyonya mau pergi kemana? Tanya Bibi Ane begitu melihat penampilan Wina. Biasanya Wina lebih sering mengenakan daster, tetapi pagi ini tampilannya sedikit berbeda. Aku harus menyelesaikan sesuatu, Bi. Tersenyum getir. Perlu Bibi temani. Bibi Ane tidak bermaksud ikut campur urusan Wina. Hanya saja sejak kepulangan Alan hari itu wajah Wina nampak murung. Bahkan ketika makan malam pun Wina lebih banyak melamun. Tentu saja Bibi Ane khawatir. Menggelengkan kepala. Tidak perlu, Bi. Semakin sepi suasana di sekitarku,
maka akan semakin baik. Dengan begitu keputusanku tidak akan terpengaruh siapapun. Bibi Ane nampak menggaruk kepalanya, keningnya berkerut manakala mencoba mengartikan kalimat yang diucapkan Wina. Setelah ritual mengisi perutnya selesai, Wina segera keluar. Pak Budi sudah berdiri di depan mobil, begitu Wina keluar beliau sigap membuka pintu mobil. Silakan, Nyonya. Wina mengangguk sembari tersenyum. Bibi Ane yang sedari tadi mengamati tingkah Wina merasa semakin cemas. Dia sampai mengantar Wina keluar. Nyah, benar tidak perlu Bibi temani? Tanya Bibi Ane meyakinkan. Wajah Wina terlihat pucat meskipun sudah dibalut riasan. Belum lagi tatapan mata Wina yang mengambang dan tidak fokus. Tidak usah, Bi. Mengelus lengan Bibi Ane. Doakan aku ya, Bi. Semoga keputusanku tidak salah. Bibi Ane hanya mengangguk. Dia sama sekali tidak mengerti kemana muaranya kalimat Wina. Mobil sudah dihidupkan. Wina fokus menatap jalanan yang belum terlalu ramai. Saat ini memang masih terlalu pagi, baru pukul 6. Mungkin beberapa jam ke depan jalanan akan dipenuhi macam-macam kendaraan dan lalu lalang pejalan kaki. Wina menatap layar handphonenya. Ada foto ibu dan adiknya. Jari jemarinya saling merem asteris S. Dia tidak bisa bersembunyi dari perasaan takut yang mulai menjalari hatinya. Semoga ini yang terbaik, Tuhan. Aku mohon, restuilah keputusanku, batin Wina. Hotel milik keluarga Wirawan. Mobil berhenti tepat di bagian depan hotel yang sangat mewah. Wina tidak tahu seberapa kaya mantan suaminya. Namun, dilihat dari hotel miliknya saja sudah bisa dipastikan kekayaan Faro tidak bisa dihitung dengan 10 jarinya. Begitu Wina turun dari mobil, dia sudah disambut salah seorang karyawan. Karyawan lainnya sudah berdiri di depan pintu masuk yang terbuat dari kaca. Berulang kali Wina menyeka air matanya yang nyaris keluar. Bismillah, gumamnya. Selamat datang, apakah Anda Nyonya Wina? Sapa karyawan itu. Dia sangat sopan, bahkan sampai membungkuk setengah badan. Wina mengangguk. Entah kenapa bibirnya terlalu berat untuk digerakkan. Bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun susah. Syukurlah. Mari ikuti saya. Membuka pintu dan mempersilakan dengan sopan. Wina hanya menurut, dia tidak tahu akan dibawa kemana. Sekitar 10 menit Wina mengikuti langkah pelayan itu dan kini dia sampai di sebuah ruangan besar yang bagian depannya bukan terbuat dari tembok, melainkan dari kaca, sehingga tembus pandang. Orang dari luar bisa melihat ke dalam ruangan. Pintu ruangan terbuka, ada banyak meja bulat dengan 4 kursi yang saling mengitari. Namun, kondisinya cukup sepi. Hanya ada beberapa pelayan yang berdiri di sudut ruangan. Ada banyak bunga mawar segar di beberapa sudut. Ruangan itu sengaja didesain sedemikian rupa. Tujuannya hanya agar Wina merasa nyaman. Wina berjalan semakin ke dalam. Dia memutar kepalanya, menyapu setiap pemandangan di depannya. Dek. Seseorang dengan perawakan yang Wina kenal sedang berdiri membelakanginya. Tubuhnya dibalut setelan formal berwarna merah tua. Wina berjalan mendekati laki-laki itu dengan degup jantung yang tak beraturan, langkahnya terseret. Berat sekali. Sebenarnya Wina ingin lari saja, pergi jauh tanpa peduli siapapun. Agra. Iya, laki-laki itu adalah Agra, sepertinya dia sudah menunggu cukup lama. Terlihat dari gerak tubuhnya yang tidak tenang. Agra menoleh. Memutar tubuhnya begitu suara lembut Wina menyapu gendang telinganya. Apa kabar Wina? Agra mencoba tersenyum. Sebisa mungkin menutupi ketakutan di dalam hatinya. Kabarku baik. Ada gumpalan air mata yang menggenangi kedua mata Wina. Cepat-cepat Wina memalingkan wajahnya dan menyeka sebelum Agra melihat. Kau sendiri bagaimana? Yah, seperti yang kau lihat. Berjalan mendekati kursi. Duduklah. Menarik salah satu kursi. Keduanya sudah duduk, saling berhadapan. Wina menatap lekat laki-laki yang sedang duduk di depannya. Ada luka yang sudah mengering di bagian bibirnya, walaupun sudah susah payah ditutupi tetap saja luka itu terlihat. Wina tidak berani bertanya dari mana Agra mendapatkan luka itu.
Agra terlihat berbeda dari biasanya. Pakaiannya benar-benar rapi, jika biasanya dia mengenakan kaos dan celana jeans. Kali ini berbeda. Setelan 3 potong dengan sepatu mengkilat nampak serasi di tubuhnya yang tinggi. Rambutnya juga lebih klimis dengan sentuhan pomade, biasanya rambut itu selalu berantakan. Terlebih lagi ketika Agra baru turun dari motor dan melepaskan helm besarnya. Namun, disitulah letak pesonanya. Seorang tuan muda yang tidak terlihat seperti tuan muda pada umumnya. Bagaimana kesehatan kandunganmu? Bagus. Wina tersenyum canggung. Bagus. Apakah itu jawaban yang tepat? Entahlah. Mereka berdua seperti sedang menahan beban berat di pundak masing-masing. Beban itu tidak bisa dibagi. Syukurlah. Menatap Wina. Kau sudah makan. Wina mengangguk. Sudah. Jadwal makanku teratur. Dokter Amel dan Bibi Aneh sangat cerewet. Apa aku terlihat gendut? Memegang pipinya sendiri. Beberapa pakaianku mulai tidak muat. Agra tersenyum. Syukurlah. Suasana jadi lebih baik. Tidak setegang tadi. Naik berapa kilo? Wina membenamkan wajahnya di meja. Tangannya bergerak ke atas menunjuk angka 5. 5 kilo. Suara Agra sedikit kencang. Mengangguk. Iya, apa benar-benar terlihat gendutan? Gendut pun kau tetap saja cantik. Apa aku harus percaya dengan ucapan playboy kelas kakap sepertimu? Wina meledek. Tawa keduanya pecah. Kau harus percaya, karena aku sudah taubat. Mengedipkan mata. Wina manggut-manggut. Bagaimana? Apa penampilan seperti ini cocok untukku? Sebenarnya aku tidak suka dengan gaya formal seperti ini. Mengendurkan dasi. Jangan. Pakaian itu membuatmu terlihat sedikit. Wina sengaja menggantungkan kalimatnya. Agra nampak menunggu. Sedikit apa? Kenapa bicaramu terpotong-potong begitu? Sedikit terlihat tampan. Wina mengacungkan jempolnya. Hanya sedikit. Bukankah aku memang tampan? Wina mengangguk lagi. Iya, kau tampan. Senang. Agra tertawa kecil. Meskipun kau memujiku, tetapi entah kenapa aku tetap merasa sedih, Wina. Aku merasa pujian itu akan menjadi pujian terakhir untukku. Meskipun kita tertawa seperti ini, sepertinya kita akan sama-sama jatuh ke dasar jurang. Hatiku rasanya sangat sakit melihat tatapan matamu yang kosong, batin Agra. Aku sudah dengar berita tentang pertunanganmu dan Alan. Cih, apakah seperti itu para bangsawan menyebarkan berita bahagia? Wina memaju mundurkan bibirnya. Itu bukan berita bahagia untukku, Wina. Juga bukan berita bahagia untukku, Agra. Mendengar orang yang aku cintai akan bertunangan dengan wanita lain, apa kau pikir aku bahagia? Batin Wina. Apa kau bahagia, Wina? Apa berita pertunanganku membuatmu bahagia? Tidak. Wina menggeleng, menundukkan kepala dalam lalu menyeka air mata yang tumpah. Bahunya sedikit berguncang. Sekitar 1 menit Wina menangis. Setelah memastikan kondisinya membaik, Wina segera mendongakkan kepala. Tatapan keduanya kembali beradu. Wina. Iya, Wina tersenyum. Bisakah kita berdua bertindak egois? Kali ini saja, jangan pedulikan siapapun.